Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan insya Allah semuanya tercatat sebagai ahli surga. Alhamdulillah, kita bersyukur atas rahmat nikmat Allah. Kita hari ini sudah berada di hari yang ke-7 di bulan yang paling mulia, bulan yang paling barokah, yaitu bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita mensyukurinya dengan mengisi hidup ini beribadah dan beribadah, termasuk sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita bagian di antara wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Amin Allahumma amin. Hadirin, karena saya tidak disodori tema, maka saya menyodorkan tema untuk kajian pagi ini. Panjenengan yang memilih. Betul ya? Satu, rahasia cinta dalam ibadah puasa. Pertama nih. Yang kedua, mengukur derajat keikhlasan dalam beribadah. Yang ketiga, kecerdasan seorang muslim di hadapan Allah. Bisa, terlalu mawon dah. Apa mau nomor 2 mau? Apa mau? Derajat keikhlasan, nggih. Nggih, derajat keikhlasan. Nanti apa hubungannya dengan puasa kita ini? Hadirin yang dirahmati Allah, di surat Al-Bayyinah ayat 5-6 itu Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul adzim. Wa ma umiru, lan ora den perintah sapa wong mukmin, sapa menungso, illa kejaba liya'budullaha, supaya ngabekti lan ngibadah sapa menungso marang Gusti Allah, mukhlisina, dengan penuh keikhlasan. Mukhlisina lahuddin, dengan penuh keikhlasan atas petunjuk agama Allah. Hadirin, maka di ayat ini pertama, menungso urip niku dikongkon ibadah. Di surat Az-Zariyat ayat 56 disebutkan,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia, aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali supaya beribadah. Maka manusia itu disebut manusia oleh Allah ketika dalam hidup itu mau beribadah. Berarti kalau orang hidup sebagai manusia kok tidak beribadah, itu berarti bukan manusia. Understand? Di ayat yang lain, ibadah itu bekal. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu, berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal, fa inna khairaz zatit taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu ya beribadah itu menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ngoten nggih? Nah, berarti selama kita hidup ini harus punya kartu spiritual yang disebut dengan kartu mentari. Lalita. Atas dasar dari ayat tadi, berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Berarti siapapun di antara kita setiap hari harus mengisi pulsa data kartu akhirat, namanya mentari. Mentari itu adalah meningkatkan takwa setiap hari. Understand? Nah, kita beribadah puasa ini kan targetnya la'allakum tattaqun. Berarti dengan berpuasa kita itu sedang mengisi pulsa kartu dan mengaplikasikan kartu, namanya kartu akhirat mentari. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan semua kagungan nggih? Iki duduk kartu sing dijual-jual itu mboten. Hadirin, ketika kita beribadah maka disyaratkan bagaimana supaya ibadah itu diterima oleh Allah, karena ibadah tidak semata-mata dilaksanakan tapi harus disertai dengan hati. Apa di situ? Ikhlas. Ibadah itu harus ikhlas, mukhlisina lahuddin, ikhlas sebagaimana petunjuk agama, karena ajaran agama Islam, ikhlas. Kalau dalam beribadah, kalau tadi itu takwa itu mentari, maka syarat ibadah diterima itu harus punya kartu XL. Nggih, opo? Iki duduk konter-konter sampeyan iki mboten. Artinya wujud dari keikhlasan itu kalau diaplikasikan dalam bentuk kartu spiritual itu ibadah harus XL. Kenapa XL itu? Ekstra lillah. Understand? Nah, selama ini kita mencoba untuk mengukur apakah ibadah-ibadah kita yang lakukan itu betul-betul mencerminkan kartu XL, apakah mencerminkan tingkat keikhlasan kita. Maka ukurannya nanti tentu ada. Yang jelas, yang paling tahu hakikat ikhlas itu hanya Allah. Orangnya sendiri juga tidak bisa mengukur, tapi Allah yang tahu. Karena itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, mal ikhlas. Mal itu artinya esensi ikhlas itu kayak apa ya Rasul? Kan perintahnya kita harus ibadah secara ikhlas.
Sa'as'alu Jibril, sebentar aku tak konsultasi dengan Jibril. Nah ketika itu Rasul mengaplikasikan namanya kartu Telkomsel. Halo, apa Telkomsel itu? Terus melakukan komunikasi selalu. Mendengar apa dia? Tiap hari kan pakai kartu Telkomsel nggih? Telkomsel dengan Allah. Ini Rasul Telkomsel dengan Jibril. Sa'as'alu Jibril, saya tak konsultasi dulu dengan Jibril. Qala, Jibril berkata, Sa'as'alullah ya Rasul, beri waktu saya konsultasi dulu dengan Allah. Faqala, lalu jawaban huwa, ikhlas itu sirrun, rahasia min asrari, di antara sekian rahasia-rahasiaku, kata Allah. Itu namanya amrun. Kulil amru, amru itu urusan yang sangat rahasia. Sirrun min asrari, rahasia di antara rahasiaku, audiuhu fi qulubil mu'minina min ibadi, aku tanamkan, aku selipkan di hati hamba-hambaku yang beriman. Jadi betul-betul rahasia Allah yang paling tahu ikhlas itu. Rasul juga tidak mengukur keikhlasan kita, malaikat juga tidak mengukur tapi Allah, malaikat hanya mencatat itu. Jamaah, namun begitu rahasia ini tetap ada ulama itu yang melihat keikhlasan itu dari aspek makna, dari aspek arti. Ikhlas itu dari kata-kata akhlaso yukhlisu. Akhlaso itu memurnikan. Memurnikan apa? Memurnikan ibadah semata-mata Allah. Nah, tetapi bagaimanapun orang dalam beribadah kepada Allah itu tentu kan ada harapan-harapan. Murni ibadah karena Allah, tapi di balik ibadah itu ada harapan-harapan. Dan itu masih tetap dalam koridor ikhlas. Maka derajat yang pertama ikhlas itu adalah ikhlasul am, ikhlas secara umum, awam, tingkatan ikhlas dasar. Napa tingkatan ikhlas dasar itu? Beribadah semata-mata karena itu perintah Allah, itu perintah Rasulullah, tetapi di balik ibadah itu ia berharap untuk mendapatkan imbalan dalam urusan dunia dari Allah. Halo? Ikhlas beribadah, tapi di balik itu ia berharap mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia. Nah, ini songkur. Oh, kak ikhlas itu ibadah supaya nggih napa ten? Bersedekah. Karena Rasul berjanji, wallah ma naqasul mal min sadaqah. Demi Allah, harta tidak akan berkurang karena bersedekah. Bal yazdad, bahkan akan bertambah. Iyalah jari Rasulullah, wong sedekah iku malah tambah sugih. Angsal apa mboten? Karena berharap kepada Allah. Di ayat Al-Qur'an sudah dinyatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah kamu pertolongan kepada Allah dalam urusan apapun termasuk dunia dengan cara bersabar dan sholat. Makanya ada sholat hajat karena butuh. Understand? Jenengan termasuk niku nggih, ikhlas nggih? Iya. Rasul juga perintah apa? Barang siapa yang rajin istiqomah maca surat Waqiah, gak bakal fakir uripe, digampangno usaha lan rizkine. Ikhlas toh? Ya sudah, enggak apa-apa, itu memang tingkatan ikhlas.
Sing gak ikhlas iku terus kepengin duweke akeh, terus ngingu toyol. Apa toyol itu? Nggih. Ayo kan ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tingkatan yang kedua itu ikhlasul am, ikhlas secara umum. Yang kedua adalah ikhlasus zahid, ikhlasu wong zuhud. Zuhud dalam arti apa? Zuhud itu tidak melihat dunia, tapi melihatnya adalah pahala akhirat, yang dicari kesempurnaan akhirat. Jadi zuhud dari dunia itu maksudnya yang fokus perhatiannya itu ada melakukan aktivitas apapun, itu bukan dunia tapi akhirat, pahala, kesempurnaan surga. Maka termasuk jenengan pagi hari ini melakukan sholat subuh berjamaah, itu kan ada hubungannya motivasi kita supaya dapat pahala yang besar, betul? Rasul memberikan ruang itu. Rokaatai al-fajr, 2 rakaat salat sunnah fajar, yaitu qobliyah subuh, khairun minat dunya wa ma fiha, lebih baik di hadapan Allah nilainya dibanding dengan dunia dan seisinya. Maka kita dengan sholat qobliyah subuh itu menjadi orang yang terkaya, memiliki dunia dan seisinya di hadapan Allah, lebih baik. Itu baru sholat qobliyah subuh, apalagi jamaah sholat subuhnya. Mulane wemowan, apa weman itu? Wemowan. Nek gara-gara nuruti males, ngantuk, terus apa? Wis gelem sahur, mari ngono turu maneh. Gurung sholat subuh. Yes. Atau gak usah jamak lah, kesuwen langsung ayo mari adzan langsung sholat turu. Alhamdulillah ya sik lumayan gelem sholat. Sing bahaya iku mari sahur sik nunggu subuh iki 10 menit ngantuk turu. Jam 6 sik tangi. Kon yo bablas. Gini betul. Akhirnya apa? Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Wassalam, ya salat subuh tapi usolli fardhu subha, subuh gandeng duha, rakaataini kawanan fardhu lillahi ta'ala. Maka alhamdulillah kita mampu untuk meraih yang terbaik itu. Pahala Pak. Kita kesini bukan karena apa? Yuk kalau panganan barang gini betul. Itu ikhlas zuhud namanya, yang dicari kesempurnaan akhirat. Dalam hal ini jenengan zuhud nggih? Alhamdulillah. Bekerja apapun gak mikir dunia nih. Malah ada seorang sahabat itu nopo? Saat namanya Sa'ad bin Amir. Bukan hanya dalam urusan ibadah mahdho, sholat, ibadah ghairu mahdho, ibadah kerja sebagai wali kota itu tidak mau ngambil gajinya, nggak mau ngambil upahnya. Iya, sehingga dalam urusan dunia tetap miskin dia. Ketika mendapatkan santunan dari Khalifah Umar, apa? Kalau sekarang namanya BLT, apa BLT? Bantuan tunai langsung. Itu ketika daftar itu masuk nama beliau Sa'id bin Amir, itu heran itu Umar. Siapa ini? Ini pimpinan kami, wali kota kami. Amirukum fakir, pimpinan kamu fakir. Iya ya Rasulullah. Kalau begitu masukkan daftar, dapat niku nggih tunjangan niku. Barang disampekno ngapunten Tuan
wali kota, saya barusan bersama rombongan silaturahim ke khalifah, kalau dapat titipan kangge jenengan saking khalifah, langsung dibuka niku duit. Inna lillah. Istrinya kaget, suamiku ngono ya kan, yang jadi apa suamiku ya, wonten nopo Umar sedo kok inna lillah. Oh, lebih besar urusannya dari sekedar Umar sedo. Nopo? Qad ja'at dunia, datang dunia ke hadapanku, litufsida akhirat, untuk merusak akhiratku. Apa? Aku diberi sesuatu seperti ini. Lah terus gimana ya suami? Tolong bagikan orang-orang lain yang miskin, kita nggak usah. Ngono ku yo istrine siap untuk membagi-bagikan, padahal miskin gitu loh ya. Kira-kira nek bojo jenengan ya apa kira-kira? Gendeng gak iso ngawiti, wis miskin dikai dhuwit gak gelem padahal halal. Apa alasannya? Khawatir itu mengurangi derajat akhirat, maka bagikan. Zuhud betul ya. Alhamdulillah. Tapi jenengan nek nyambet gawe kan ya tetap saya kepengin oleh apa? Tapi tetap masuk ikhlas lho Pak. Ikhlas dunia, ikhlas yang paling aman tadi loh. Jenengan nyambut gawe ya kepengin golek rezeki kok. Ngene betul. Enggak apa-apa, tetap ikhlas jenengan. Aku tak zuhud rek, kerja sampai kapanpun nggak usah dikasih gaji. Ya coba ngono. Malu mampu gitu loh ya. Soalnya aku bawa penghasilanku suwakeh, warisanku suwakeh, gak usah teko ngambil iki ngono. Nek iso monggo. Oke? Ikhlas zuhud itu ingin kesempurnaan akhirat, bukan dunianya yang jadi ukuran. Lalu ikhlasul mahabbah, yang tingkatan tertinggi adalah ikhlasul mahabbah, ikhlasnya orang cinta. Apa ukuran ikhlas cinta itu? Orang beribadah kepada Allah tidak mikir dapat apa di dunia, tidak mikir dapat pahala berapa, tidak mikir. Yang dipikir hanya satu, ridho Allah. Ridho Allah. Gak mikir aku tiga ya apa termasuk insya Allah jenengan ketika sholat berjamaah. Ini kan kalau dari sisi zuhud kan apa ocak sama wong sholat ya iso ndo omah kok sholat nang masjid repot-repot. Cik oleh ganjaran tak 27. Iya, karena memang sholat sendiri pahalanya 1 tapi berjamaah 27. Berarti ngitung apa itu? Ganjaran. Tapi jenengan apa? Apa kok jamaah sampean niku? Wong salat ijen ya kena kok kate jamaah barang. Jawabannya, apakah jenengan supaya dapat pahala banyak? Ndak, aku gak mikir ibadah itu supaya oleh ganjaran iku. Lah terus yang aku pikirkan hanya karena itu Allah ridho. Letak ridho Allah di situ. Terserah Allah mau ngasih pahala apa tidak pahala, aku gak mikir. Yang penting aku Allah ridho. Maka ikhlas itu mendatangkan keridhoan. Siapa yang diinginkan? Ridho Allah. Gak mikir pahala, gak mikir dunyane, tapi ridho Allah. Itulah yang tertinggi. Karena itu Rasul memberikan kriteria dan bukti cinta, bukti ridho, bukti cinta itu adalah sidqul mahabbati, bukti cinta kepada siapapun, khususnya kepada Allah. Apa? Siji, ayyakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Orang cinta itu akan terus senantiasa duduk bersama dengan yang dicintainya daripada yang tidak dicintai. Ingin tetap bersama dengan yang dicintainya daripada yang tidak dicintai. Maka orang cinta itu terus ingin dekat dengan yang dicintainya. Cinta kepada Allah terus senantiasa ingin dekat dengan Allah.
cinta Rasul, ingin senantiasa dekat dengan Rasul, senang duduk-duduk berdampingan dengan yang dicintainya. Tapi nek duduk bersama yang dimusuhi, jangankan 1 menit, detik, 1 detik saja sudah rasanya lah gitu pun. Lalu yang kedua, ayyakhtaro kalama habibi ala kalami ghairihi. Orang cinta itu akan terus fokus untuk bisa berdialog, omong-omongan dengan yang dicintainya daripada omong-omongan dengan yang tidak dicintai. Nek wis komunikasi, omong-omongan dengan yang dicintainya itu 1 jam, rasanya baru 1 menit. Cinta kepada Allah wujudnya diantaranya dilimpahkan melalui sholat, dilimpahkan melalui zikir. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia banyak-banyak menyebut dan berzikir kepadanya. Menyebut dan menyebut, berzikir dan berzikir. Jenengan cinta siapapun, di situ akan mempengaruhi tingkat ingatan jenengan dan sebutan-sebutan itu. Betul apa betul kira-kira? Oke. Lalu tanda cinta berikutnya, ayyakhtaro ridho habibihi ala ridho ghairihi. Orang cinta itu akan senantiasa fokus kepada keridhoan yang dicintainya daripada keridhoan yang lainnya. Mencari keridhoan yang dicintainya daripada yang tidak dicintai. Gitu Pak nggih. Jamaah. Nah, puasa yang kita jalani itu adalah menggambarkan cinta. Cinta itu ukurannya ridhonya yang dicintai. Napa Pak? Bahkan karena cinta itu kepentingan dirinya dikalahkan demi kepentingan yang dicintainya. Sebagaimana seorang suami tentu cinta kepada istri, betul? Maka apapun yang dilakukan itu dalam rangka supaya membahagiakan istri, dapat ridhonya istri karena cinta. Pak, jenengan nyambut gawe nih soalnya duit dikekno sapa Pak? Bojone sapa? Maka memberi sedekah itu ternyata kata Rasul, sedekah terbesar itu sedekahnya suami kepada istri. Memberi belanja itu ganjarannya gawede Pak. Halo. Wa atal mala ala hubbi dzil qurba. Dan termasuk amalan terbaik adalah memberikan harta kepada yang terdekat yang dicintainya. Maka suami menyambut gawe dalam rangka membahagiakan istri itu ganjarannya gawede Pak. Makanya suami Pak, suami itu, Ibu catat Bu, suami itu gambaran cinta. Apa suami? Seorang laki-laki, suami selalu usaha akan membahagiakan istri. Jadi tugas utama suami membahagiakan istri. Istrinya siapa? Ya istrinya suami. Ojo KDRT. Yang bahaya kan KDRT. KDRT itu ada 2 makna Pak. KDRT itu apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Tapi yang bahaya itu KDRT, kekerasan di rumah tetangga. Halo. Nah Pak, sebagai suami yang terbaik, ngerti kira-kira istri itu paling ridho diberi apa? Jenengan kan selama sekian tahun bersama istri kan tahu kelemahan istri. Paling ridho itu dikasih apa? Ternyata naluri wanita, kekuatan cinta kepada seorang suami itu bukan di wajahnya suaminya, bukan di ketampanan suaminya, betul? Tapi di mananya Pak? Yang kelihatan suami itu tampan, manis di depan istri, itu bukan di wajahnya, tapi di mana? Itu
Kayak apa ganteng tok kang kayak duit. Maka suami berjibaku mencari rezeki dalam rangka itu. Makanya suami, makna yang kedua, suami semua uang akan membahagiakan istri. Halo, coba Pak sampean ketok no nyekel duit 10 juta, ketok no 10 juta, piro iku Mas? 10 juta, kek no 1 juta, kira-kira ya apa? Nyaprut apa nyaprut? Tapi dek kabeh. Oh, luar biasa. Tidak mungkin aku mendapatkan itu dari laki-laki lain selain dirimu sayangku. Maka muncul keterharuan dalam cinta. Karena lambang cinta itu memberi. Halo. Apa suami makna yang kedua, Bu? Semua uang, bahkan kalau perlu suami, semua uang adalah milik istri. Nyonyor ya. Begitu juga istri menggambarkan cintanya kepada suami. Istri, ISTRI, istri solihah, tujuannya ridho ilahi. Bu, dengan urip bebojoan dalek ridhani siapa, Bu? Ridhanya Allah. Allah meletakkan ridhanya lewat ibadah wajibnya, sholatnya, puasanya, menjaga dirinya, tidak melakukan selingkuh, tidak serong. Lalu Allah meletakkan ridhonya itu lewat suami, wa ata'at zaujah, taat pada suaminya. Oh, mulane wong wedok nek kepengin mulya niku syarate kudu taat nang Allah, taat nang bojone. Understand? Mencari ridho suami. Halo. Lalu istri akan tahu kira-kira suami itu paling ridho diberi apa oleh istri. Halo, paling ridho dikasih apa, Bu? Dikasih senyum nggih. Halo, uang lo, wong lanang dikai duit itu ya keliru. Itu enggak sesuai dengan fitrahnya itu. Halo, ya tergantung konteksnya. Mungkin ketika waktunya pagi-pagi tidak sedang berpuasa, mungkin ketika itu paling ridho dikasih kopi, dikasih sarapan, betul? Tapi ketika malam hari yang paling membuat suami ridho itu opo? Ngerti, alhamdulillah, ridho itu loh fokusnya. Nah, kita kembalikan kepada ibadah puasa. Jamaah, di dalam ibadah puasa menggambarkan apa? Keridhaan kita kepada Allah. Karena apa? Kepentingan kita larut dengan kepentingan Allah. Jamaah, kepentingan manusia itu kan kalau lapar mesti makan toh. Gini betul? Kalau haus itu mesti minum. Tapi kenapa kita tidak makan, tidak minum? Bukan karena kita tidak ingin makan, bukan karena kita tidak ingin minum. Tapi apa? Karena Allah sedang ridho ketika aku tidak makan, Allah ridho ketika aku tidak minum. Kepentingan seorang suami, kepinginnya ya ngonoan mbek bojo, tapi lagi poso. Padahal kan halal saja nih bojo niku. Nggih betul? Tapi kenapa tidak melakukannya? Karena Allah sedang ridho ketika aku tidak kumpul istri. Ridhonya orang yang mencintai itu larut dengan kepentingan ridhonya yang dicintai. Understand? Lalu ketika Allah ridho kita makan, minum, ketika waktunya buka, maka Allah lebih ridho kalau kita segera mensegerakan makan dan minum. Ketika itu Allah ridho ketika itu kita untuk makan. Maka orang yang terbaik dan salah satu kesunahan dalam berpuasa adalah segera membatalkan ketika sudah waktunya. Ojo golek gaya, oh arek-arek iki gak biasa poso, maghrib langsung buka, aku sampai isak sek gurung mangan aku. Lho kapiin ngono ta? Lho. Makanya hubungannya dengan itu Allah memberikan ruang dalam hal urusan suami istri pun Allah menyatakan napa? Ukhilla lakum lailatas syiyamir rafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu di malam hari untuk rafat, apa niku? Untuk berhubungan suami istri.
bagi yang masih punya kepentingan itu. Halo, karena ada salah faham dalam memahami keikhlasan dalam beribadah dan berpuasa. Ada istri itu apa? Pak, selama kita Ramadan Pak, pokoknya kita fokus hanya puasa. Kalau malam hari fokusnya terawih, kalau malam hari fokusnya adalah darus sampai jam berapa? Jam 11. Mari ngono Pak, engko sahur cekak keringanan Pak. Wis pokoknya gak lapo-lapo langsung turu Pak. Jadi selama 1 bulan penjatan senjata. Maka sahabat ini tanya, apa begitu ya Rasul, orang yang terbaik? Ya ndak bener toh. Maka ukhilla lakum, dihalalkan bagi kamu. Oh guyang-guyu Pak sampean Pak. Jadi keridhaan orang yang cinta itu larut dengan keridhaan yang dicintainya. Kita berpuasa itu betul-betul XL Pak, lillah. Ini kan ya tahu ngitung-ngitung ganjaran tak Pak? Wis pokoknya sepenting Allah ridho. Nah karena kita melakukan sesuatu secara ikhlas melalui puasa, ridho, maka Allah ridho. Karena Allah ridho, maka Allah memberi pahala kepada kita tanpa dihitung. Fa innahu li, kata Allah, orang berpuasa itu milikku, kekasihku, wa ana adzibi, maka aku memberi kepadanya, nggak pakai dihitung. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, suami begitu cintanya kepada istri, nek ngengkai blonjo nang wong wedok gak pakai dihitung. Insya Allah wong wedok ya seneng niku, understand? Hui. Kan memberi belanja tingkatan suami itu ada tingkatan pertama namanya napa? Sakhaun. Suami itu memberi belanja kepada istri ketika diminta istrinya. Pak, iki belanja sak mene, Pak. Oh yes. Nah, dikasihkan. Itu namanya sakha, dermawan tingkatan dasar. Ada tingkatan suami itu apa? Memberi tanpa diminta oleh istrinya karena tahu itu kebutuhan istri. Iki jatahe Dik. Lho kok aku kurang butuh kok sedikit nasi Pak, ya mesti mangane kok sampean butuh jaluk-jaluk isi ki kawon. Insyaallah wong wedok ngono iku tambah sowan nang Pak. Understand? Insyaallah lemu bojo sampean Pak. Bukan berarti sing kuru-kuru ketika blonjo mboten. Tapi yang lebih baik lagi itu apa? Bukan jud, sakha, jud, tapi yang lebih baik itu adalah karimun. Apa karim itu? Suami memberi kepada istri belanja tanpa diminta, dan ketika memberi nggak pakai ngitung berapa kebutuhannya. Butuhnya 5 juta tapi pas nyekel 10 juta berat no kabeh iki Dik. Maka muncul keterharuan dalam cinta. Pak, sampean kok cek eman-lomane mbek aku Pak, lah sampean gak eman tak duit kabeh kok dikekno aku. Kata si suami yang cinta, Dik, kamu bahagia nggak dengan pemberian itu? Bahagia Mas. Loh, kamu bahagia dengan pemberian itu, aku lebih berbahagia karena puncak kebahagiaanku ketika aku membuat dirimu tersenyum dan bahagia. Sudah, jangankan pikirkan diriku, yang penting kamu bahagia, aku lebih berbahagia. Namanya suami, alhamdulillah. Tapi ndolek wong lanang ngono iku angel. Jamaah, maka ikhlas itu juga menggambarkan keridhaan. Puasa menggambarkan keridhaan. Puasa menggambarkan keikhlasan, karena itu semakin ikhlas Allah semakin memberi tanpa diperhitungkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan senantiasa memberi manfaat. Pergi ke Pondok Jati beli kurma. Halo. Pergi ke Pondok Jati beli kurma. Beli sepatu ke toko Bata. Maksud hati ingin tetap bersama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Alhamdulillah. Makan durian bersama ora kasih. Banter Pak. Makan durian bersama ora kasih. Bersama ora kasih jalan-jalan ke Eropa. Disono sing duwe. Maksud saya makan durian bersama ora kasih, kamu ucapkan cukup sekian, terima kasih. Bersama ora kasih jalan-jalan ke Eropa, kamu ucapkan terima kasih, sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama nang Madiun Kudanan Deres tuku kupat nang Bojonegoro. Bukan keado Pak, nang Madiun Kudanan Deres matur suwun pangeran sing
tuku kupat nang Bojonegoro, kula nek wonten lepat nyuwun ngapura, muga-muga manfaat barokah. Langsung donga nggih. Oh nggih, monggo Pak. Pada saat turunnya Lailatul Qadar. Nggih. Saat kapan? Saat mulainya hingga beradanya. Oh nggih. Di dalam Lailatul Qadar itu sananya di malam-malam ganjil ya. Nggih. Pada saat ini ada puasa yang bulan Rabu sama Kamis. Jadi kita nggak mengetahuinya ganjil-ganjilnya atau. Oh nggih. Ya, nggih tentang Lailatul Qadar, Pak. Karena salah satu keagungan bulan Ramadan itu di dalam bulan Ramadan ada Lailatun khairum min, ada satu malam melebihi daripada 1000 bulan. Pertanyaannya adalah kira-kira turunnya Lailatul Qadar itu kapan sampai kapan? Intinya Lailatul Qadar itu mulai maghrib sampai subuh. Terus diantara lagi diidentifikasi oleh para ulama sebagaimana mengidentifikasi Rasulullah dulu, malam Lailatul Qadar itu dilihat itu dari malam-malam yang ganjil. Itu begitu. Tapi kan tetap rahasia Allah. Terus persoalannya ini puasanya beda ya. Sing Muhammadiyah ingin kan sudah memutuskan puasanya kan hari Rabu, nggih. Sing pemerintah karo NU hari Kamis. Ini Islam KTP langsung riyo Pak. Cahate poso. Nah, dalam hal ini jenengan kemarin memulainya puasa yang mana yang jenengan ikuti Pak, maka keyakinan jenengan itu yang menentukan nanti malam ganjil itu ini. Kalau jenengan mulainya yang hari Rabu, ya nanti ganjilnya yang berikutnya. Kalau yang Kemis jenengan ikut pemerintah, ya berarti nanti ukuran Lailatul Qadarnya yaitu. Lah jenengan memiliki mulai tarawih ini apa Pak? Kemis apa Rabu? Rabu malam Kemis nggih. Nah ya sudah, mungkin itu menjadi patokan kita. Kita hanya hamba Allah, terus mencari. Yang penting Allah akan menilai kita. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzat wa sirri sari fi sa'il asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal masyaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nasta'inuka ala fasatin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli bi rahmatika rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa siyamana wa tabutara wa tabin taqsinana ya Allah bi rahmatika ya rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.